Halo, nama saya Aditya Putra. Di video ke-7 ini saya akan menjelaskan tentang jenis kalimat. Yang pertama adalah berdasarkan pengucapan, kalimat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang secara cermat menirukan ucapan orang. Kalimat langsung juga dapat diartikan kalimat yang menggunakan atau memberitakan bagaimana ucapan dari orang lain atau orang ketiga. Kalimat ini biasanya ditandai dengan tanda petik 2 dan dapat berupa kalimat tanya atau kalimat perintah. Yang kedua adalah kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan atau perkataan orang lain. Kalimat tak langsung tidak ditandai lagi dengan tanda petik 2 dan sudah dirubah menjadi kalimat berita. Selanjutnya berdasarkan jumlah frasa. Struktur gramatikal. Kalimat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu pola atau klausa yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Kalimat tunggal merupakan kalimat dasar sederhana. Kalimat-kalimat yang panjang dapat diperintahkan dikembalikan ke dalam kalimat-kalimat dasar yang sederhana dan dapat juga ditelusuri pola-polanya. Pola-pola kalimat dasar yang dimaksud adalah KB plus KK, yang kedua adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk terdiri atas dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan, baik koordinasi maupun subordinasi. Kalimat majemuk dapat dibedakan menjadi jenis 3, yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk campuran. Selanjutnya berdasarkan isi atau fungsinya. Kalimat dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu kalimat yang pertama adalah kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang bertujuan memberi perintah pada orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru dalam penulisannya, sedangkan dalam bentuk lisan, kalimat perintah ditandai dengan intonasi tinggi. Selanjutnya adalah kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu dalam penulisannya, biasanya diakhiri dengan tanda titik. Dalam pelafalannya dilakukan dengan intonasi menurun. Kalimat ini mendorong orang untuk memberikan tanggapan. Yang ketiga adalah kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi atau reaksi jawaban yang diharapkan. Kalimat ini diakhiri dengan tanda tanya dalam penulisannya dan dalam pelafalannya menggunakan intonasi menurun. Kata tanya yang dipergunakan adalah bagaimana, di mana, berapa, dan kapan. Yang keempat adalah kalimat seruan. Kalimat seruan adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasa yang kuat atau yang mendadak. Kalimat seruan biasanya ditandai dengan intonasi yang tinggi dalam pelafalannya dan menggunakan tanda seru atau tanda titik dalam penulisannya. Selanjutnya adalah berdasarkan unsur kalimat. Kalimat dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama adalah kalimat lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri dari satu buah subjek dan satu buah predikat. Yang kedua adalah kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang tidak sempurna karena hanya memiliki subjek saja atau predikat saja atau objek saja atau keterangan saja. Kalimat tidak lengkap biasanya berupa semboyan, salam, perintah, pertanyaan, ajakan, jawaban, seruan, larangan, sapaan, dan kekaguman. Selanjutnya adalah berdasarkan susunan S dan P. Kalimat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kalimat inversi. Kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjeknya, kata atau frasa yang pertama muncul akan menjadi kalimat yang akan mempengaruhi makna untuk menimbulkan kesan tertentu dibandingkan jika kata atau frasa ditempatkan pada urutan kedua. Kalimat ini biasanya dipakai untuk
penekanan atau penegasan makna. Selanjutnya adalah kalimat versi. Kalimat versi adalah kalimat yang disusun dari unsur kalimat sesuai dengan pola kalimat dasar bahasa Indonesia atau SPOK. Selanjutnya adalah berdasarkan bentuk gaya penyajiannya atau retorikanya. Kalimat dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah kalimat yang melepas. Kalimat yang melepas terbentuk jika kalimat tersebut disusun dengan diawali oleh unsur utama atau induk kalimat dan diikuti oleh unsur tambahan ke anak kalimat. Unsur anak kalimat ini seakan-akan dilepaskan saja oleh penulisnya. Jika unsur anak kalimat tidak diucapkan, kalimat itu sudah bermakna lengkap. Selanjutnya yang kedua adalah kalimat yang klimaks. Kalimat klimaks terbentuk jika kalimat tersebut disusun dengan diawali oleh anak kalimat dan diikuti oleh induk kalimat. Kalimat belum dapat dipahami jika hanya membaca anak kalimatnya. Sebelum kalimat itu selesai, terasa masih ada sesuatu yang ditunggu, yaitu induk kalimat. Oleh karena itu, penyajian kalimat ini terasa berklimaks dan terasa membentuk ketegangan. Yang ketiga adalah kalimat yang berimbang. Kalimat yang berimbang disusun dalam bentuk kalimat menjemuk setara dan kalimat menjemuk campuran. Struktur kalimat ini memperlihatkan kesejajaran yang sejalan dan dituangkan ke dalam bangun kalimat yang simetri. Lanjutnya adalah berdasarkan subjeknya. Kalimat dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama adalah kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan atau tindakan. Kalimat ini biasanya memiliki predikat berupa kata kerja yang berawalan me, dan berpredikat juga dapat berupa kata kerja aus atau kata kerja yang tidak dapat dilekati oleh awalan me aja, misalnya pergi, tidur, mandi, dan lain-lain, kecuali makan dan minum. Yang kedua adalah kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau tindakan. Kalimat ini biasanya memiliki predikat berupa kata kerja berawalan di dan ter dan diikuti oleh kata depan oleh. Ya, itu saja dulu pembahasan yang saya sampaikan di video ini. Terima kasih.